Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gekutsu Kishisama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Ars, Ariane, dan Chiyome dibawa oleh Lucky ke ruang pribadinya untuk membahas kedatangan Ars ke toko Lucky. Ars mengatakan kedatangannya ke toko Lucky buat beli kayu dan menyerahkan kertas yang tertera jumlah kayu yang dibutuhkan. Lucky kemudian menyalinnya ke kertas lain. Lucky bilang dia tidak masalah dengan jumlahnya, tapi yang jadi masalah adalah permintaan kayu sangat tinggi, hingga harganya sedikit naik dari biasanya. Ars bilang dia tidak masalah dengan harganya. Ars bertanya kenapa permintaan kayu sangat banyak. Lucky dengan suara pelan bilang bahwa Kaisaran Raven Timur Suci telah membeli semua kayu. Lucky mendengar kabar kalau mereka bakal berperang. Ariane dan Chiyome bermuka masam saat mendengar berita itu. Partia sebelumnya pernah berada di sana saat mereka pergi ke Landmass mengikuti jejak beberapa elf yang diperbudak. Ars bilang jika itu benar itu bukanlah pertanda baik. Chiyome mengangguk. Chiyome jelaskan bahwa kayu adalah kebutuhan mutlak untuk perang. Ini berfungsi sebagai bahan bakar untuk pembuatan senjata dan baju besi dan juga digunakan untuk membangun mesin pengepungan. Jika itu benar-benar Kaisaran Raven Timur Suci yang membeli semua kayu, maka mereka pasti punya alasan untuk itu. Lucky mengangguk setuju. Ars bertanya pada Lucky tujuan mereka. Lucky bilang Kaisaran Raven Timur Suci bermaksud bakal menyerang barat. Lucky kembali memberitahu dengan berbisik. Lucky mendengar pembicaraan bahwa Kaisaran Raven Timur Suci telah memperoleh kemampuan mengendalikan monster yang sangat kuat. Ars teringat dengan pria pengendali monster yang pernah dia lawan waktu menyelinap ke dalam kekaisaran. Dia adalah Fumba. Bagi yang tidak tahu dengan cerita ini, silakan tonton animenya di episode 11 dan 12. Tapi Ariane bilang dia sudah membunuhnya. Jadi Ariane berasumsi kemungkinan ada pengendali lain selain Fumba. Chiyome akhirnya angkat bicara. Chiyome menyarankan untuk memberitahu Dylan dan Hanzo tentang berita ini. Ars memutuskan untuk kembali ke desa dan menyerahkan urusan kayu pada Lucky dengan membayar setengah uang muka pada Lucky. Tapi sebelum pergi, Ars meletakkan sebagian sengatan dan cangkang seperti Morse di atas meja. Ars meminta Lucky buat menjualnya. Lucky cukup terkejut mendengar itu adalah sebagian dari Sepis Morse. Lucky pernah membaca buku dari Basteria Charcy Hill bahwa cangkang Sepis Morse sangat berguna buat senjata dan armor. Tapi Lucky bilang sangat sedikit manusia yang bisa mengolah cangkangnya, karena cangkang Sepis Morse sangat keras, jadi hanya manusia kurcaci yang bisa mengolahnya. Namun manusia kurcaci sudah lama punah. Oh ya guys, sebenarnya manusia kurcaci belum punah, tapi mereka disembunyikan keberadaannya dari manusia oleh para elf. Dan sekarang mereka berada di Mappa, karena mereka sering diincar oleh manusia untuk dijadikan budak. Dan satu lagi, Charcy yang dibilang oleh Lucky sebenarnya adalah kenalan Ars. Pertama sekali Ars bertemu Charcy di Branbaina. Jika di animenya bisa kalian tonton di episode 10. Ars dan Lucky masih mengobrol. Lucky bilang dia yakin bisa menjualnya dengan harga tinggi. Ars cukup terkejut mendengar bahwa cangkang dan sengatan seperti Morse sangat berguna. Oh ya guys, sebenarnya Ars dan Party telah mengalahkan 2 Sepis Morse di hutan Kanada saat mencari Gen dan kelompoknya. Ars bisa saja mengambil salah satu Sepis Morse yang dia kalahkan untuk dijual. Tapi Ariane menyuruh Ars untuk memberikan bangkai Sepis Morse pada orang penggunungan. Dan satunya lagi ke orang F Mappa, supaya bisa diolah oleh manusia kurcaci. Jadi hanya sengatan dan cangkang Sepis Morse yang Ars ambil buat dijual. Ars masih mengobrol. Ars bertanya berapa hari Lucky dapat mengumpulkan kayu. Lucky bilang dia bakal mengumpulkannya di gerobak yang Ars bawa sekitar 7 atau 10 hari. Dan pada saat itu Ars bisa mengambilnya. Karena kesepakatan telah selesai, Ars pun pamit pada Lucky dan pergi. Sorenya, Ars, Ariane, dan Chiyome pergi menemui Dylan di tepi ibu kota kerajaan Suci Hill. Tepatnya di tenda besar tengah-tengah pengungsian dan mereka pun mengobrol. Ariane memberitahu berita yang baru saja dia terima ke Dylan. Tentu saja berita tentang Kaisaran Raven Timur Suci akan menyerang barat membuat Dylan terdiam mendengarnya. Apalagi mereka memiliki kekuatan untuk menjinakkan monster.
Jika monster seperti Hydra dikendalikan oleh mereka, bakal dipastikan pasukan manusia bakal dihancurkan. Dan lebih lagi kata Dylan, jika kemungkinan Kaisaran Revlon Barat besar dijatuhkan oleh Timur, maka incaran mereka selanjutnya kemungkinan mengarah ke selatan, di Kerajaan Rodan dan Kanada Forest. Arene dan Chiome menelan ludah mendengar penjelasan Dylan. Dylan bilang dia perlu mengadakan pertemuan dengan perwakilan kerajaan untuk membahas masalah ini. Dylan meminta Ars untuk mengurus pertemuan ini di Kerajaan Rodan. Dylan meminta Chiome untuk membicarakan berita ini sama Hanzo. Chiome mengangguk dengan tegas. Dylan juga meminta Ars untuk pergi ke Brambaina menemui Charsi untuk mengetahui tentang pengendali monster. Jadi intinya Dylan ingin mengetahui kelemahan dari pengendali monster ini dari Charsi. Arene bermuka masa mendengar pertemuan dengan Charsi. Arene teringat dengan ekspedisi berburu monster cacing atas permintaan Charsi. Ars bilang kali ini dia hanya akan berbicara sama Charsi. Jika Arene tidak tertarik, Ponta bakal menemaninya pergi ke sana. Arene bilang dia bakal ikut. Hanya saja Arene baru saja memikirkan betapa menyebalkan baunya. Sebenarnya Arene teringat saat Charsi mengisi gerobaknya dengan bangkai goblin yang sudah busuk untuk digunakan sebagai umpan. Dylan masih mengobrol. Dylan bilang hari ini sudah hampir malam, jadi Dylan menyarankan Ars ke Brambaina besok. Dylan juga meminta Ars memindahkannya ke Sauria. Dylan ingin membicarakan ini sama Raja Asparuh. Setelah itu Dylan bergegas keluar dan menyuruh Ars tunggu di dalam tenda sebentar. Dylan mau meminta seseorang untuk menjaga pengungsian selama dia pergi. Arene meminta Ars untuk memindahkan Chiome terlebih dahulu ke desa untuk bertemu Hanzo. Selagi Dylan pergi, Ars pun memindahkan Chiome ke desa Genshin yang ada di Gunung Chalsut. Setelah itu, Ars kembali ke tenda di mana Dylan dan Arene menunggu. Kemudian Ars memindahkan Dylan ke Sauria. Dan setelah itu, Ars dan Arene pergi ke Mapel untuk memberitahu Fangas. Keesokan paginya, Ars menjemput Arene dan berteleport ke Brambaina untuk bertemu Charsi. Tentunya Ars dan Arene masuk ke dalam kota melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Tapi pemeriksaan jadi mudah ketika mereka tahu Ars dan Arene adalah F kenalan Charsi. Salah satu penjaga mengantar Arene dan Ars ke tempat Charsi. Arene dan Ars kemudian masuk ke dalam ruang penelitian Charsi. Arene, Ars, dan Charsi mengobrol. Arene menjelaskan semua peristiwa yang telah terjadi sejak perjalanan terakhir mereka di Brambaina. Charsi mendengarkan dengan penuh minat. Jadi, Arene bilang dia datang ke tempat Charsi ingin mengetahui tentang monster penjinak. Charsi belum menanggapi pertanyaan Arene. Charsi malah tertarik dengan cerita Arene tentang F dan orang gunung bekerja sama dengan manusia untuk menjatuhkan kerajaan Suci Hill. Bagi Charsi, ini seperti drama yang sangat luar biasa. Bahkan Charsi sedikit frustasi tidak bisa melihat adegan pertarungan Ars melawan Dragon Lord. Tapi Charsi bilang hal yang paling menarik baginya adalah mendengar bahwa Ars seorang F dengan sihir teleportasi legendarisnya. Charsi bertanya apakah dia juga bisa mempelajarinya. Bagi Charsi itu luar biasa. Jika dia bisa menggunakan sihir teleportasi, Charsi bisa mengamati monster dimanapun kapanpun yang Charsi mau. Karena pembahasannya sudah melenceng jauh dari topik, Ars bisa merasakan tatapan tajam Arene ke arahnya. Ars mencoba mengarahkan kembali ke topik awal dengan menanyakan apakah Charsi tahu tentang penjinak monster. Charsi bilang dia tidak tahu. Bau Arene merosot. Namun Charsi bilang dia tertarik dengan segala hal yang berhubungan dengan kekuatan monster. Jadi Charsi tahu sedikit tentang penjinak monster. Charsi berdiri dari kursinya dan mendekat ke rak buku dan mulai menjelaskannya. Charsi bilang ada klan manusia di tanah Kaisaran Timur Suci yang dari waktu ke waktu seorang anak terlahir di sana memiliki bakat mengendalikan monster. Bakat yang digunakan untuk menjaga diri mereka tetap aman. Tanah air mereka dihuni oleh lebih banyak monster daripada bagian benua utara lainnya, membuat mereka tidak ramah bagi manusia lain. Tapi hal yang ingin diketahui oleh Charsi apakah mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka di suatu negeri. Charsi bertanya nama pengendali monster sebelumnya. Arene bilang namanya Fumba Sudu Rozombanya. Charsi bilang di dalam bukunya menyebutkan bahwa sebuah kelompok bernama Sudu yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster. Zero Zombanya adalah salah satu klan yang tinggal di tanah timur laut. Charsi bilang entah bagaimana mereka mulai dipekerjakan oleh kekaisaran. Jadi, Ars bilang kemungkinan masih ada penjinak monster lain yang membantu kekaisaran.
Charsi bilang dia tidak yakin dengan itu, sebab di bukunya mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang lahir dengan kekuatan sudu, karena klan membutuhkan sudu ini untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak akan bisa hidup jika mereka menyerahkannya kepada kekaisaran, kecuali mereka memperdagangkan sudu untuk pelindungan kekaisaran. Ariane bilang dia tidak melihat orang selain Fumba di Lapnes. Ariane berasumsi kekaisaran telah kehilangan kemampuan mereka dalam mengendalikan monster. Charsi menutup bukunya. Charsi bilang belum tentu. Bahkan jika Ariane tidak bertemu dengan anggota lain dari klan Rozombanya, itu tidak berarti kekaisaran bukanlah ancaman. Ariane menuntut bukti maksud dari ucapan Charsi. Di sini Charsi mulai menjelaskannya, mulai dari monster Hydra yang saat ini dikendalikan oleh kekaisaran. Charsi bilang kekaisaran tidak mungkin hanya mengandalkan Hydra saja, sebab Hydra hanya bisa ditemukan di tempat perairan. Charsi berbalik bertanya kenapa begitu. Ariane mengerti maksud Charsi bahwa Hydra tidak bisa digunakan dalam peperangan di tempat yang tidak ada perairan yang cukup. Ariane bertanya apa hubungan Hydra dengan kekaisaran dapat mengendalikan monster. Charsi mulai jelaskan. Charsi mengakui pengendali monster memang kuat, tetapi bahkan jika kekaisaran memiliki seorang dengan bakat itu tidak benar-benar mengubah gambaran yang lebih besar. Soalnya kekuatan untuk mengendalikan monster bukanlah bawaan, melainkan kekuatan yang bisa dipelajari seseorang dengan bakat. Ariane, Ars, dan Ponta hanya menatap Charsi dalam diam dan mencoba memahami apa yang Charsi katakan. Charsi lanjut jelaskan. Charsi bilang mereka yang terlahir dengan bakat yang tepat dianggap oleh klan sebagai orang yang cocok untuk pelatihan. Apa yang sebenarnya mereka gunakan adalah bentuk sihir, bukan keajaiban dari surga, tapi teknik sederhana seperti si roh dan skill pedang yang biasa gunakan. Tidak semua orang akan sama mahirnya, tapi Charsi bilang mereka masih bisa mempelajarinya. Semuanya sama. Kekuatan ini tidak ada bedanya. Mata Ariane terbelalak mendengarnya. Ariane bertanya apakah Fumba telah mengajari kekaisaran cara mengendalikan monster. Charsi menggelengkan kepalanya. Charsi bilang dia tidak percaya hal sederhana seperti itu. Charsi menduga kekaisaran telah membuat semacam item sihir yang memberi seseorang kemampuan menjinakkan monster. Ariane menelan ludah. Ariane bilang hal yang dilakukan kekaisaran hanya mengumpulkan monster dan menjadikannya sebagai kekuatan yang kuat. Tapi Charsi bilang itu hanya dugaannya saja, jadi belum terbukti sepenuhnya. Charsi mencoba untuk meyakinkan Ars dan Ariane. Di kerajaan Rodan, tepatnya di ruang pertemuan, semua perwakilan dari kerajaan dan bangsawan lagi mengadakan rapat dengan Raja Karlon sebagai kepala di pertemuan kali ini, bersama Pangeran Seth dan Yrena di samping Raja Karlon. Mereka yang dari perwakilan manusia terdiri dari perwakilan kerajaan Nozan yaitu Raja Sparuh dan Putri Riyad. Bangsawan dari kerajaan Salma yaitu Makrave beserta dua pengikutnya. Dari non-manusia terdiri dari Brian, pendiri ketiga F Kanada Forest, bersama Fangas tetua tinggi Kanada Forest. Terakhir, Hanzo pemimpin dua klan Genshin, dan yang duduk di sebelahnya adalah Goemon, salah satu enam pejuang terhebat klan Genshin. Awal dari percakapan mereka sedikit membahas tentang hal-hal yang terjadi setelah peristiwa penyerangan kerajaan Suciel terhadap kerajaan Nozan, Devran, dan Salma. Makrave berterima kasih kepada orang-orang F karena telah menyelamatkan orang-orang yang ada di ibu kota kerajaan Salma, tepatnya di Larissa, dari para undead yang masih berkeliaran di kota, hingga tidak terlalu membawa kerusakan yang besar seperti kerajaan Devran. Namun saat ini Makrave bilang bangsawan yang ada di Larissa lagi memperebutkan tahta kerajaan. Jadi Makrave rasa para F tidak aman lagi berada di ibu kota Larissa dan meminta Fangas menarik pasukan F-nya. Fangas hanya mengangguk mendengar penilaian Makrave. Fangas sebenarnya telah menyetujui permintaan itu. Makrave lanjut berbicara. Makrave bilang dia merasa kasihan pada ibu kota, tapi meski begitu Makrave tetap menarik pasukannya untuk menjaga wilayahnya. Makrave bilang kemungkinan besar bakal terjadi perang saudara, dan pada akhirnya bisa ibu kota Larissa akan bernasib sama dengan kerajaan Devran. Di sini Seth nyaranin Makrave buat mengambil alih kerajaan, sebab dalam keadaan seperti itu Makrave tidak bakal ada masalah untuk merebutnya. Intinya Makrave tidak bakal melakukannya karena untuk mempertahankan wilayahnya saja bagi Makrave sudah cukup. Seth bilang hal itu pasti berdampak juga pada wilayah Makrave.
Tentu saja hal itu sudah diketahui oleh McCraven. Jadi, McCraven bilang dia bakal kembali membuka rute Saurea dan Dimo, yang intinya McCraven bakal kembali menyerahkan tanah berani kembali atas pengawasan kerajaan Nozan. Raja Sparrow dan Ria cukup terkejut mendengar keputusan yang dibuat oleh McCraven. Walaupun sebenarnya tanah McCraven dulunya adalah wilayah Nozan, tapi karena ada perebutan dari kerajaan Salma, maka tanah itu berhasil dikuasai oleh kerajaan Salma. Obrolan masih berlanjut, sekarang giliran Fangas berbicara. Intinya Fangas membahas tentang bagaimana peristiwa di ibu kota Verbio Alsus, tepatnya kerajaan Suci Hill. Fangas bilang dia dan pasukan F berhasil membersihkan ibu kota dari para undead, meskipun tragedi itu banyak memakan korban. Fangas lanjut berbicara. Fangas telah memberikan sedikit uang dari kas gereja yang dia dapat kepada pengungsi yang mencoba untuk keluar dari perkemahan dan memindahkan mereka ke kota atau desa terdekat. Jadi Fangas lanjutkan, menyarankan pada kerajaan untuk membagi mereka ke wilayah kerajaan Nozan, Salma, dan Devran, sebab bakal bosan juga bagi mereka tetap berada di perkemahan pengungsi. Dan juga, ini juga tentang waktu pengiriman tentara Roden, prajurit Kanada, dan anggota klan Genshin untuk pulang. Fangas bilang jika lokasi untuk mereka sudah diamankan, Dylan bakal memindahkan mereka. Dan untuk itu, Fangas minta maaf karena Kanada belum bisa menerima pengungsi dari manusia. Semua tampak setuju dengan rencana Fangas, dan tidak ada yang keberatan sama sekali. Fangas masih mengobrol. Fangas memberitahu orang-orang yang ada di ruangan itu bahwa masih ada 2 Kardinal Paus yang tersisa. Salah satunya Ellen Luxeria dan satunya lagi Bartos Pelvia Humanitas. Fangas bilang para penyintas telah memberikan informasi tentang mereka, meskipun sedikit yang bisa dipelajari. Fangas bilang hanya itu saja yang harus dilaporkannya. Semua perwakilan dari manusia tampak sangat khawatir mendengarnya, sebab beberapa dari mereka seperti Seth, McCraven, dan Sparrow sudah pernah menyaksikan betapa kuatnya para kardinal. Jadi cukup berbahaya membiarkan mereka berkeliaran di luar sana. Apalagi mereka bisa menyamar seperti manusia. Seth menduga para kardinal telah kabur dan menuju ke Revlon Barat Besar, tapi itu hanyalah tebakannya saja. Sekarang giliran dari Brian mengobrol. Brian bilang bahwa dia dan para prajurit Kanada yang bakal mengurus para kardinal. Jadi Brian menyarankan orang-orang kerajaan fokus dengan perbaikan kota mereka dan tidak usah khawatir. Brian langsung ke inti dari pertemuan ini diadakan, yaitu tentang berita baru-baru ini bahwa Kaisaran Revlon Timur Suci bakal melakukan penyerangan ke Revlon Barat Besar. Semua tampak terkejut mendengarnya. Putri Yuriarna ikut nimbrung dalam obrolan. Yuriarna bilang tindakan militer skala kecil bukanlah hal baru bagi kedua kerajaan Roden dan Nozan. Tapi hilangnya sebuah kota memang patut diperhatikan. Tapi pasti ada hal lain yang membuat Brian khawatir. Intinya Brian memberitahu bahwa Kaisaran memiliki kemampuan pengendali monster. Semua orang yang mendengarnya tampak lebih terkejut lagi. Sebab jika ada kemungkinan Kaisaran Barat dijatuhkan dengan pasukan monster, maka sudah dipastikan mereka juga bakal mengerahkan pasukannya pada kerajaan yang memiliki tanah subur di selatan, tepatnya seperti kerajaan Roden. Seth bertanya apakah Kekaisaran telah menggunakan sebuah item sihir untuk mengendalikannya, sebab Seth tahu bahwa Kekaisaran telah meneliti ini selama beberapa waktu. Ekspresi Brian sedikit terkejut bahwa dugaan Seth yang hampir sama dengan yang Charcy katakan, meskipun itu hanyalah tebakannya saja. Brian bilang beberapa telah melaporkan bahwa monster digunakan sejak usia muda untuk mematuhi perintah majikan mereka. Tapi para F secara pribadi merasa bahwa Inter Magis pasti terlibat. Brian jelaskan bahwa ada klan orang yang tinggal di dekat Kekaisaran Timur yang memiliki teknis mengendalikan monster. Beberapa peneliti dari Elf percaya bahwa Kaisaran menciptakan kembali teknik tersebut menggunakan item Magis. Intinya, pembahasan ini tentang orang dan item sihir yang mempunyai kemampuan mengendalikan monster. Jadi, akhir dari pertemuan ini, Raja Carlon bilang hal yang membuat semua yang di ruangan bersatu itu berdasarkan di bawah perjanjian. Jadi Carlon tegaskan, jika kemungkinan akan menemukan diri berhadapan dengan Kaisaran segera, maka hal yang harus dilakukan adalah membangun kembali kekuatan yang hilang dan memulihkan negara yang rusak dan dengan cepat. Pertemuan pun selesai. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam
Nakama.